Oke, apa saja kejanggalan data ini? Pasir sekitar 52 miliar, ini pengadaan untuk anak sekolah SD. Jadi saya juga nggak tahu fungsinya untuk apa. Terus di sini juga ada thinner sekitar 40 miliar dan helm proyek ada 34 miliar. Helm proyek? Untuk alat peraga. Untuk alat peraga sekolah. Alat peraga sekolah, helm proyek? Iya. 34 miliar? 34 miliar. Sentil utang Anies Baswedan. Viral video lawas Najwa Shihab bongkar kasus kelebihan bayar Anies. Yusuf Muhammad sebut, untung yang 92 miliar diikhlaskan ya. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Kalau ada temuan justru saatnya ini kita berteriak gitu. Kalau sudah disahkan, sudah diketok palu, itu sudah sangat telat kalau kita menemukan temuan. Bagaimana? Digugat dulu oleh warganya baru kerja, mana ada? Mana ada orang baru kerja setelah digugat? Itu gubernur. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Tersibak sudah borok dan bobrok ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke muka publik. Belum reda isu utang pilkada yang menekuk muka Anies, lagi-lagi boroknya kelebihan bayar di masa jadi gubernur DKI Jakarta bongkar tuntas. Pegiat media sosial Yusuf Muhammad dengan nama akun @yusuf_dumdum kembali menyindir kabar utang baca pres Anies Baswedan. Pendukung Ganjar Pranowo itu mengomentari perbandingan harta dan utang tiga bakal capres 2024, Ganjar, Anies, dan Prabowo Subianto. Diketahui Prabowo mempunyai harta sebanyak 2,4 triliun rupiah dengan utang sebanyak 8 miliar rupiah. Sementara Anies memiliki harta sebanyak 18,5 miliar rupiah dengan utang 7,6 miliar rupiah. Terakhir, Ganjar memiliki harta sebanyak 14,8 miliar rupiah dengan utang 1,3 miliar rupiah. Gila, rasio utang Abbas hampir 50%. Ini belum ditambah utang 92 miliar saat pilkada ke Sandiaga. Bisa jadi berapa tuh cuitnya? Dari mana Anies bisa membayar hutang modal pilkada yang sampai 92 miliar itu? Padahal video lawas Anies soal kelebihan bayar beredar kembali. Diketahui video lawas tersebut merupakan video Najwa Shihab yang tengah mewawancarai Imam Mahmudah selaku anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP yang membeberkan banyaknya anggaran-anggaran janggal di era Anies menjabat. Imam pun membongkar beberapa daftar kelebihan bayar era Anies lewat data anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Imam mengatakan ada deretan pengeluaran yang janggal seperti pengadaan pasir untuk alat peraga anak sekolah SD sebesar 52 miliar. Kemudian juga tertera helm proyek sekitar 34 miliar dan thinner sebesar 40 miliar. Bahkan Najwa Shihab dalam acara diskusi Mata Najwa itu sampai dibuat tercengang dengan adanya data anggaran janggal tersebut. Dari sinilah kemudian kita bisa melihat betapa Anies adalah gubernur amatiran dan alergi transparansi. Kenapa? Anies tidak paham proses penganggaran yang baik dan yang seharusnya dokumen-dokumen perencanaan anggaran harus diupload ke website APBD Pemprov DKI. Namun apa yang terjadi? Anies tidak melakukannya. Seolah-olah ia ingin menutupi kasus kelebihan bayar yang ia kehendaki. Tentu tiba video lawas Najwa Shihab ini beredar. Menjawab sudah bagaimana cara Anies membayar utang Pilkada DKI Jakarta 2017 silam kepada Sandiaga. Banyaknya rentetan kasus kelebihan bayar memang sudah menjadi tabiat Anies. Jangankan pas jadi gubernur saja, waktu Anies jadi Mendikbud pun juga sama. Ada banyak kasus kelebihan bayar yang ia lakukan hingga berujung dipecat Presiden Jokowi. Bahkan sebelumnya pun diketahui, hasil laporan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK Provinsi DKI Jakarta telah menemukan adanya kelebihan pembayaran terhadap gaji tunjangan kinerja daerah atau TKD dan tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Hal itu diketahui berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020. Dalam laporan itu disebutkan, berdasarkan laporan pemeriksaan bahwa data pembayaran gaji dan TKD atau TPP dan pengelolaan gaji pegawai pada beberapa OPD diketahui masih terdapat data pegawai yang tidak mutakhir. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP itu menegaskan bahwa kasus kelebihan bayar bukan pertama ini saja. Akan tetapi, sebelumnya kasus kelebihan bayar juga terjadi di Dinas Pemadaman Kebakaran Provinsi DKI Jakarta.
Makanya timbul pertanyaan mengapa di tengah kasus kelebihan bayar merajalela, justru BPK malah memberikan penghargaan WTP sampai 5 kali berturut-turut kepada Pemprov DKI era Anies? Kan makin aneh. Menyibak kasus kelebihan bayar era Anies di DKI Jakarta memang bukan perkara yang mudah. Terlebih menelisik apa motif sebenarnya Anies melakukan hal itu, ya setidaknya kita sadar kalau Anies adalah sosok pemimpin yang licik dan licin. Demi memuaskan hasrat berkuasanya, ia rela menghalalkan segala macam cara. Tak ayal, rela ngutang puluhan miliar dan dibayar pakai jasa kelebihan bayar. Bagaimana kalau menurut Anda? Politik identitas dihadapkan kepada pencalonan Bung Anies Baswedan. Berulang kali saya nyatakan, yang ada pada diri saya dua-duanya sepakat menyatu. Anies memang yang terbaik. Reaksi menjijikkan Surya Paloh langsung pasang badan seusai Anies Baswedan dituduh gunakan politik identitas. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Politik identitas sesungguhnya tidaklah selalu negatif dalam sejarahnya. Politik identitas lahir dari perjuangan melawan diskriminasi dan ketidakadilan. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespon saat Anies Baswedan dituduh menggunakan politik identitas. Tudingan tersebut harus dihadapi Anies lantaran mantan Gubernur DKI Jakarta itu merupakan orang yang baik. Tak hanya memberikan pembelaan, secara terang-terangan Paloh juga memuji Anies Baswedan. Hal tersebut disampaikan Surya di kantor DPW Nasdem Bangka Belitung pada Senin 22 Mei 2023. Ia menilai tuduhan politik identitas akan sering disematkan kepada pencalonan Anies sebagai presiden. Tuduhan semacam itu pun harus dihadapi Anies. Terlebih, Paloh menyebut Anies merupakan orang yang baik sehingga wajar mendapat berbagai rintangan. Dalam pernyataannya, Paloh memuji Anies merupakan sosok yang terbaik. Kemudian Paloh menyatakan Nasdem telah memberikan dukungan terhadap Anies. Adapun dukungan itu melewati dua aspek pendekatan, yakni akal sehat, rasionalitas, dan subjektivitas sebagai ketua partai. Terlebih dukungannya itu harus dilakukan lantaran kondisi saat ini banyak yang terjebak polarisasi politik identitas. Paloh juga mengatakan bahwa kondisi tersebut sangat menyesatkan hingga menjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Hal itu bisa membuat rubuhnya persatuan. Sebaliknya, Surya Paloh mengaku siap berkompetisi dalam semangat harmonisasi. Pernyataan Paloh tersebut seperti tidak membantah bahwa Anies memang menggunakan politik identitas. Paloh sepertinya mendukung penuh Anies menggunakan politik identitas pada pemilu 2024 nanti. Bahkan, Surya Paloh mengaku kesulitan untuk menghilangkan cap politik identitas bakal capres Anies Baswedan yang telah melekat sejak Pilkada 2017 lalu. Gak heran jika Paloh mengeluarkan pernyataan yang seperti itu. Karena Paloh pernah mengatakan dengan sangat memuakkan dan membuat saya terkentut-kentut bahwa politik identitas tidak selamanya negatif. Mungkin maksud Surya Paloh, politik identitas yang bukan Anies Baswedan adalah yang tidak selamanya negatif. Tapi kemungkinan itu sangat kecil, yaitu kemungkinan negatif yang artinya mustahil dan kebalikannya. Karena secara sejarah, Surya Paloh jelas-jelas mendukung Anies Baswedan. Jadi, kalau maksudnya Surya mengenai politik identitas tak selamanya negatif itu bukan Anies Baswedan rasanya mustahil. Dia berargumen bahwa politik identitas yang baik lahir dari perjuangan melawan diskriminasi dan penjajahan. Lah, meaning is always in context. Sudah jelas sekali bahwa tokoh yang dengan brutal memainkan politik identitas ini adalah Anies Baswedan. Dia yang berhasil membuat orang-orang banyak yang dianggap sebagai kafir hanya karena memilih Ahok. Jenazah nenek Hindun jadi saksi bisunya. Jadi, Surya lagi ngapain? Saya dengar statementnya mau muntah. Jadi, Surya lagi ngapain? Saya dengar statementnya mau muntah. Surya Paloh ini kita tahu asalnya dari mana.
Dan ternyata tanah kelahiran membuat orang itu menjadi serupa dengan tempat tersebut. Saya kira Surya Paloh adalah sosok yang nasionalis, tapi ternyata jauh dari kata nasionalis. Ternyata Surya Paloh ini duri dalam daging buat negara ini, dan partainya harus dibuang di 2024. Dan partainya harus dibuang di 2024. Permisif sekali dengan politik identitas yang sudah terbukti menghancurkan negara ini. Bahkan, bukan hanya permisif tapi membuat ruang yang lebar untuk intoleransi dan radikalisme lahir di negara ini lewat permainan politik identitas. Dia adalah politisi sejati yang mempermainkan kesempatan dalam kesempitan. Dan kita sudah pasti berasumsi bahwa Surya Paloh sedang mengangkat dan meninggikan Anies Baswedan yang begitu menjijikkan. Buat apa dia bicara tentang tidak selamanya politik identitas itu negatif, selain hanya untuk menjadikan Anies sebagai sosok yang boleh diangkat di dalam permainan politik identitas? Justru negara Indonesia harus jauh dari politik identitas, karena kita tahu mayoritas di negara ini banyak yang gak bisa mikir dengan benar. Lihat saja, warga Jakarta bisa memilih Anies Baswedan menjadi gubernur. Saat ini toleransi dan radikalisme berikut politik identitas belum luntur total sejak hancurnya Jakarta. Maka dari itu, jangan sampai Surya Paloh membuka pintu lebar-lebar dan mendobrak nasionalisme sehingga yang menguasai adalah politik identitas. Bagaimana kalau menurut Anda?